makan dulu ya. Iya, tapi nanti dulu Pusakiyah dulu. Pusakiyah dulu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selanjutnya langsung aja. Selanjutnya, kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh wali kelas 6 kepada Ustazah Zakiyah SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang terhormat pengawas MI Kecamatan Dukuturi, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Amanah, yang saya hormati Kepala Desa Sidapurna dan jajarannya, yang saya hormati Kepala MI Bina Amanah dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu wali santri serta para tamu undangan dan anak-anakku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Akhirusanah kelas 6 angkatan ke-10. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya sehingga pada hari ini acara Akhirusanah dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat untuk anak solih kelas 6 yang sudah dinyatakan lulus dari MI Bina Amanah. Mungkin hari ini hari terakhir kebersamaan kita, tapi bukan berarti hari terakhir hubungan kita dalam hal lainnya. Ada sebuah ungkapan di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Rasanya baru kemarin ya Ustazah mengajar kalian, tapi ternyata sekarang kalian sudah lulus. Ustazah minta maaf apabila selama mengajar Ustazah galak, cerewet, banyak aturan, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang berkesan selama anak solih bersekolah. Ustazah sangat bangga dengan prestasi kalian. Ustazah yakin kalian akan sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Pesan Ustazah untuk kalian, jaga nama baik sekolah dimanapun anak solih berada. Jaga ibadah dan hafalannya. Tetap semangat belajar dan raih cita-cita kalian. Siap? Siap ya? Harus siap. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri kelas 6 yang sudah bekerja sama dalam mendidik putra-putri kita. Dan pada hari ini kami kembalikan lagi putra-putri anak solih-solihah kelas 6 kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan kami sudah berusaha maksimal, tapi pasti masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan nggih Pak, Bu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja sedikit kesan pesan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk anak solih kelas 6. Upin Ipin makan sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya, tampil. Kesan dan pesan selanjutnya yaitu akan disampaikan dari perwakilan kelas 6 kepada Ananda Muhammad Naufal Muzaki. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengawas Madrasah MI Bina Aman, yang saya hormati Ketua Yayasan MI Bina Amanah, yang saya hormati Kepala Madrasah MI Bina Amanah, yang saya hormati dan kami sayangi Ustadz-Ustadzah MI Bina Amanah, serta Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena nikmatnya kita dapat bertemu di ruangan ini menyaksikan akhir sana MI Bina Amanah. Sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, saya di sini sangat sedih untuk menyampaikan kata pidato ini. Kami sangat sedih karena kami akan berpisah dari ustadz-ustadzah, teman-teman dan adik kelas. Namun waktu telah membatasi kebersamaan kita. Kami harus terus melangkah menggapai cita-cita. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, untuk ustadz-ustadzah kami sangat berterima kasih karena selama ini telah mendidik kami, memberikan kami ilmu yang telah kami terima dengan sepenuh hati untuk bekal kelanjutannya selanjutnya. Untuk ustadz-ustadzah, mohon maaf bila kami selalu berbuat salah, kami selalu nakal atau mungkin tidak mendengarkan. Setelah itu, untuk orang tua yang mendidik kami dari kecil, memberikan kami kesempatan, memberikan kami biaya untuk sekolah di sini, telah sabar untuk mendidik kami dari kecil hingga besar. Untuk adik-adik kelas, taatlah belajar, hormati guru-guru kalian, serta rajin belajar. Itu saja dari saya. Kayu basah jangan tebang, kayu yang basah buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Kudoakan semuanya akan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan puisi dan lagu wisudawan wisudawati. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu, percayalah kami akan selalu di sampingmu. Cek. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu, percayalah kami akan selalu di sampingmu. Seperti balita di tengah kegelapan, memberikan secerca cahaya dan sebuah
ibarat anak dan ibu. Begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak akan ada yang dapat memisahkan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih guru. Oh ya Allah, kabulkan doa kami. Berikan keberkahan kepada semua pejuang pendidikan. Tanpa mereka bagiku bukan apa-apa. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenalnya di langit. Ya sudah, kita tampilkan saja ya. Drama musikal Uwais Al-Qarni dari kelas 4B. Beri tepuk tangan. Selamat menyaksikan. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu.
ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir, mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Oh lala, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi, karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya, tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia seringkali berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan karena iman. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, ketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi,
bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah, saya tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasul menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Kami juga Abdullah, hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua memohon doa dan istighfarmu sesuai sabda Rasulullah SAW. Sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, Uwais Al-Qarni. Terima kasih Uwais. Ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya meminta sesuatu kepada kafilah Umar. Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju perkuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni?
Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapa Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Dari kelas 4B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tampilkan saja. 1, 2, 3. Kita tampilkan persembahan puisi dan lagu dari kelas 5B. Malaikatku, ketulusan hatimu membuat aku ingin mengucap, kau malaikatku ibu, ada dan tiada dirimu. Dalam lubuk hatiku hanya ada kamu, penerang dalam kegelapanku, penyemangat dalam keluh kesahku. Aromamu lembut sedap dipandang mata, tatapanmu teduh memancarkan kelembutanmu. Kau ajarkan aku mengeja dunia, dari alif sampai ya, dari buta sampai bisa menatap segalanya. Maafkan aku ibu, aku acuhkan nasihatmu, aku sakiti hatimu, aku regut kesenanganmu. Bahkan aku pernah menyelipkan rasa malu di hatimu. Terbuat dari bacakah hatimu ibu, aku belum selarkan aku agar menjadi sepertimu. Kokohkan aku dalam mengarungi hidup, agar gelombang serasa aliran sungai kecil nantinya. 1, 2, 3. Udah. Aku lupa. Masih ngajus minta tolong. Buka album biru, penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu
orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, adakah nyata dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Acara selanjutnya yakni Bina Amanah Award. Apa sih Bina Amanah Award itu? Jadi, Bina Amanah Award adalah penghargaan kepada santriwan-santriwati yang memiliki kriteria dan kecakapan khusus. Kali ini kriterianya adalah unggul dalam tahfiz Quran dan karakter. Baiklah. Untuk kategori pertama, kategori unggul dalam tahfiz Quran. Untuk kelas 1A diraih oleh Ananda Mazaya Bilqis Nur Alifah. Kepada Ustadz Farihun kami persilakan. Selanjutnya untuk tahfiz Quran terbaik kelas 1B diraih oleh Ananda Airin Putri Mustafa. Untuk tahfiz Quran terbaik dari kelas 2 diraih oleh Ananda Rifna Wulan Justisiana. Untuk tahfiz Quran terbaik di kelas 3 diraih oleh Ananda Mirza Al-Zafan Ramadan. Tahfiz Quran terbaik dari kelas 4A diraih oleh Ananda Milah Ihsani Hanifah. Untuk tahfiz Quran terbaik kelas 4B diraih oleh Ananda Nurfika Ramadhani. Tahfiz Quran terbaik dari kelas 5A diraih oleh Ananda Mufidah Fadilatus Safi. Untuk tahfiz Quran terbaik kelas 5B diraih oleh Ananda Muhammad Hilmi Maulana. Dan yang terakhir yakni tahfiz Quran terbaik dari kelas 6 diraih oleh Ananda Ika Aurelia. Kepada Ustadz Farihun SPDI dimohon untuk memberikan riwayat.
berupa piagam penghargaan kepada Ananda yang unggul dalam tahfiz Quran. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan kategori hafalan tahfiz Quran terbaik yang sudah diraih oleh santriwan santriwati kita semua kelak akan meringankan hisab di yaumil akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Untuk kategori kedua, kategori unggul dalam karakter. Untuk kelas 1A diraih oleh Ananda Muhammad Khairul Fatan. Kategori unggul dalam karakter yang kedua dari kelas 1B diraih oleh Ananda Emiri Diandra Zen. Untuk kategori unggul karakter dari kelas 2 diraih oleh Ananda Alisa Rahmania Putri. Kategori unggul dalam karakter berikutnya dari kelas 3 diraih oleh Ananda Sabrina Isna Amatullah. Untuk kategori unggul karakter dari kelas 4A diraih oleh Ananda Alia Faragina. Kategori unggul dalam karakter kelas 4B diraih oleh Ananda Naura Altafun Nisa. Kategori unggul karakter dari kelas 5A diraih oleh Ananda Muhammad Emir Syah Albara. Kategori unggul karakter dari kelas 5B diraih oleh Ananda Muhammad Abrar Daras Ryan. Untuk kategori unggul karakter dari kelas 6 diraih oleh Ananda Faza Mutia Nur Alifah. Kepada Bapak Pengawas dimohon untuk memberikan riwayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah kita kepada akhir acara ini yang dari pagi sampai siang ini, alhamdulillah atas izin Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita tutup dengan bersama-sama menundukkan kepala, mengadahkan tangan dan hati kita, mengharapkan keridhaan, rahmat dan maghfirah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna, Ya Rahman ya Rahim irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك وتوحدت بنشرة شريعتك وتوحدت على معرفتك ومدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lalui bersama dan alhamdulillah lancar ya. Ya, alhamdulillah. Saya Ustadzah Linda dan saya Ustadzah Sufa beserta MC kecil kita dari Mbak Kisha dan Mbak Afika memohon maaf apabila dalam membawa acara pada hari ini ada suatu kekurangan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Apakah dimaafkan? Dimaafkan enggak? Dimaafkan.